Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoran dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Syarayanti dalam program Ngoran Ngobrol Ramadan. Ruang santai tapi bermakna membahas seputar inspirasi di bulan suci Ramadan. Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relate dan sangat dekat nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Yaitu sedekah. Banyak orang di luar sana menganggap sedekah ini harus dalam bentuk uang. Namun ternyata sedekah ini seharusnya bisa dalam bentuk non-materi. Baik, dalam pembahasan kali ini saya tidak hanya sendiri nih, tapi ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Dr. Andes Ulkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kalau puasanya, Pak, lancar sampai hari ini? Alhamdulillah. Iya nih, Pak, jadi hari ini kita akan membahas seputar pembahasan terkait namanya sedekah. Iya. Nah, di luar sana nih, Pak, banyak yang sebenarnya kebingungan sedekah ini harusnya dia hanya dalam bentuk uang ataupun ada sedekah dalam bentuk lain. Nah, bagaimana nih menurut Pak Ulkas sendiri nih? Apakah kalau kita ingin berbagi atau ingin bersedekah sama orang lain harus dalam bentuk uang atau ada bentuk-bentuk lain yang bisa diberikan? Silakan, Pak. Iya. Jadi sebelumnya saya membahas materinya ini, saya lebih awal mengajak kepada kita semua untuk membuka dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berbicara tentang sedekah, sedekah itu sebenarnya kalau diartikan dengan menurut bahasa, sedekah itu artinya kan benar, membenarkan, tapi bukan pembenaran. Ya, begitu. Jadi benar itu sodik, ya, sedekah benar, benar caranya, benar perolehannya, benar peruntukannya. Nah, itu yang sedekah itu. Ya, itu dari bahasa Al-Quran. Sedekah itu ada cabang-cabangnya, ya, seperti zakat, ya, seperti infak, hibah, itu semua adalah kategori sedekah, ya, dalam pengertian sedekah, ya, sekira seperti itu. Kemudian sedekah itu tidak selamanya harus uang. Memang uang itu diperlukan, jadi harus kondisional juga lah. Kalau misalnya ada sebuah bangunan itu membutuhkan uang untuk biaya, ya mesti uang dong, bukan cuma kata-kata atau cuma doa, karena itu butuh materi, ya. Jadi ada yang butuh materi, harus kita bersedekah dalam bentuk material karena kebutuhannya. Yang tidak, ya tentu non material lah. Orang butuh doa mungkin, ya, orang butuh senyum misalnya, ya, butuh kata-kata yang baik, karena itu semua sedekah itu. Al kalimatu khairun sedekah. Kalau al kalimatu ma'ruf sedekah, itu sekira seperti itu. Jadi Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, jadi kalau bicara tentang sedekah, ya Pak, itu bukan hanya persoalan uang, bahkan kita senyum sama orang lain pun sudah termasuk sedekah, ya Pak. Jadi kalau kita bicara sedekah itu memang banyak itu jenis-jenisnya, itu secara lahir maupun secara non lahir atau material non material tadi itu. Jadi material uang, barang, ya, yang bukan material non barang. Nah, misalnya ada dalam sebuah hadis itu mengatakan bahwa setiap persendian manusia itu punya sedekah. Ya, punya sedekah dalam setiap hari, setiap pagi,
itu ada sedekahnya. Ya, sehingga di dalam hadis itu dikatakan kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Ya, itu kan kullu tahmidatin sedekah. Takbiratin sedekah. Ya, kemudian masih banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa memberikan manfaat kepada kita maupun orang lain. Itu bisa sedekah, ya. Iya. Ya, mungkin masih ada. Ya. Iya, kita akan bahas sampai tuntas ini hari ya Pak. Iya. Ya, baik Sobat Ngoran dimanapun kalian berada. Jadi memang kalau kita bicara tentang materi tadi ya Pak, kemudian juga bicara tentang non materi, memang kita kalau bicara dikaitkan dengan sedekah, memang sebenarnya semua itu berkaitan. Termasuk tadi kalau kita bicara tentang non materi, yaitu senyum. Cuman memang kalau kita implementasikan di kehidupan sehari-hari seperti yang tadi saya katakan, kalau kita senyum sama orang kadang kita itu dikira sok kenal sok dekat, padahal maksudnya itu adalah salah satu dari ibadah ya Pak. Iya. Iya, jadi memang kalau kita memang bersedekah dalam kehidupan sehari-hari, memang sebenarnya sama saja kita sedang memungut amal untuk diri kita sendiri ya Pak, untuk hari akhir kelak nanti. Nah, kemudian begini nih Pak, kadang memang kita kalau kayak bersedekah dengan orang, kita senyum atau kita berbagi, entah itu baik dalam bentuk materi maupun non materi, kita terasa itu kayak ringan, kemudian kayak bahagia. Kadang kita kayak lebih plong begitu Pak perasaannya. Nah, menurut Bapak sendiri, sebenarnya ada keistimewaan apa sebenarnya Pak dalam sedekah itu, sehingga kalau kita berbagi, kita bersedekah sama orang lain tuh hati terasa lebih adem gitu Pak? Iya. Kalau kita memang bicara tentang sedekah ini, dia punya dampak yang besar ya, dampak positif bagi diri kita sebagai yang bersedekah. Dan juga akan berdampak baik kepada orang yang menerima tentunya, ya. Sehingga diingatkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disuruh kita untuk mengeluarkan infak yang berupa sedekah kapan saja, ya, di mana saja. Karena di situ di dalam Al-Quran selalu ada yang mengatakan liyunfiku bisarra'i wad-dharra, ada bilaili wan nahar, ya. Itu ada dalam keadaan susah dan lapang, ya silakan bersedekah. Malam, siang, silakan bersedekah. Dalam kondisi rahasia atau dalam kondisi nyata, silakan melakukan yang namanya sedekah itu. Jadi kalau dianggap susah bersedekah itu, ya tentunya mungkin orangnya, ya tergantung orangnya itu, tingkat keimanannya kah, tingkat empatinya kah yang mungkin kurang, sehingga tidak merasa senang kalau bersedekah. Selalu merasa bersedekah itu ya menghilangkan apa-apa, ya, menghilangkan hartanya kah, mengurangi duitnya kalau disedekahkan. Saya kira tergantung ya orangnya itu, mau bersedekah dengan senang hati atau bagaimana. Tapi diharapkan supaya sedekahnya itu bisa dengan ikhlas, ya. Kalau kata istilah agama, ikhlas, dengan senang hati, dengan penuh tidak ada embel-embel lain lah, begitu ya. Tidak ada muria, tidak ada sum'ah, jelas karena lillahi ta'ala itu bersedekahnya. Kenapa bisa plong? Ya, itu memang beda itu kalau kita memberi dengan diberi rasanya, ya. Kalau memberi biasanya rasa-rasanya itu enak, rasanya tidak punya beban ketimbang menerima atau diberi.
Itu makanya agama itu selalu mengingatkan untuk memberi daripada menerima. Banyak yang kata-kata memberi itu daripada menerima. Ada salah satunya yang menerima itu, khuz min amwalihim shadaqah, memang ambil. Artinya ambil itu kan menerima. Tapi orang yang menerima itu dia punya hubungan emosional atau harus memberikan sesuatu yang bisa memberikan ketenangan baik kepada dirinya maupun kepada yang memberi tadi itu. Apa itu? Tentunya doa. Bagi yang menerima, mendoakan kepada pemberi. Ya. Nah, di situ kan disuruh apa istilahnya, doakan itu. Doakan orang yang memberi. Semoga dengan doanya orang yang menerima itu memberikan ketenangan kepada pemberinya. Ya. Makanya kalau kita memberi atau menerima, memberi ini dengan ikhlas, ya, dengan tulus. Yang menerima juga itu menerima dengan baik hati, bersenang, dan dibarengi dengan diikuti dengan doa. Jadi jangan cuma diberi diam-diam begitu saja, ya. Tidak ucapan terima kasih juga, tidak ada juga doa. Jadi orang bilang, ada apa ini, orang dikasih mau syukur apa berterima kasih, tidak ini orang. Jadi itu ya. Jadi dua-duanya, pemberi dan penerima itu harus artinya saling mendoakan lah begitu ya. Utamanya yang diberi supaya ada rasa memberikan nilai ketenangan kepada yang memberi khususnya. Ya, sekira itu tadi ya, seperti itu. Lebih bagus orang memberi itu sebenarnya ketimbang menerima. Jadi yang dianjurkan itu memberi ketimbang menerima. Sehingga dalam agama dikatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun min yadus sufla. Nah, ini sekira seperti itu. Ya, sementara ya. Apakah dengan kita bersedekah lewat digitalisasi itu aman sebenarnya, Pak? Atau lebih bagus kita sedekah langsung gitu? Ya, kalau bicara tentang itu digital atau non-digital itu kan tergantung teknisnya saja, tergantung keadaan. Karena ada keadaan ya bisa kita langsung, kalau jaraknya ya dekat saja ya.